Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya menikmati sekali acara harian saya, terutama pagi-pagi ketika saya berjalan jam 5 lewat 10, berkeliling di lapangan parkir sambil berdoa. Tadi pagi saya merasakan berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya sambil berjalan berdoa, mendengarkan kicauan burung yang semangat sekali bangun. Dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan mereka bernyanyi, bersahut-sahutan. Dan sepertinya semakin kencang ketika saya lewat. Saya mendengarnya sebagai sapaan Tuhan yang menemani saya dengan keindahan lewat suara. Dan saya bersyukur. Saya juga memandang ke langit dan ada sisa-sisa purnama. Bulan yang tidak penuh tetapi masih terang. Dan justru terangnya syahdu sekali. Saya juga merasa itu sapaan Tuhan, memberikan terang kelembutan di hati saya. Saya juga mendengar suara-suara pagi yang memberi harapan. Sementara rumah-rumah masih gelap, pintu-pintu tertutup. Semuanya itu memberi perspektif bahwa hidup itu begitu menakjubkan dan Tuhan selalu menemani lewat peristiwa-peristiwa, tanda-tanda alam yang kadang-kadang kita kurang perhatikan. Saya juga melihat beberapa bintang. Memang langit Jakarta tidak seperti langit malam Baduy atau langit malam di Tinabo, di kepulauan dekat Selayar, Sulawesi Selatan. Bintangnya begitu banyak, tetapi tadi saya melihatnya ada beberapa bintang karena langit cukup cerah. Dan saya merasa Tuhan tersenyum melalui bintang-bintang yang bersinar. Saya ingin sekali membagikan hal ini karena ketika saya memulai hari dengan pengalaman begitu dicintai oleh Tuhan, sepanjang hari menjadi hari-hari yang menakjubkan. Pengalaman itu juga bisa menjadi refuge, menjadi tempat pengungsian ketika hidup terasa keras, ketika hidup terasa sulit. Saya ingat bahwa saya tidak tenggelam dalam persoalan-persoalan yang saya hadapi. Ada langit biru, ada bintang yang bersinar, ada kicauan burung yang merupakan ungkapan sapaan Tuhan sendiri untuk meneguhkan dan menghibur kita. Semuanya itu memberi perspektif bahwa hidup kita lebih besar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Keindahan, kesyahduan, pagi-pagi, awal hidup baru menjadi tanda bahwa hidup kita itu begitu luas, bahkan tanpa batas, selalu ada di tangan Tuhan, sehingga persoalan yang kita hadapi tidak akan menghanyutkan kita. Keindahan pagi dengan sinar rembulan yang syahdu sebetulnya adalah pengingat bagi kita bahwa hidup kita itu menakjubkan. Kita tidak harus membayarnya. Dan keindahan itu disediakan bagi kita karena kemurahan dan cinta Tuhan. Tidak juga ada yang bisa mencurinya. Kita tinggal menikmatinya. Dan menurut saya bukan hanya itu. Bukan hanya rembulan di pagi hari, bukan hanya bintang-bintang yang bersinar, bukan hanya juga kicauan burung. Tetapi seluruh kehidupan kita sebetulnya ada jejak-jejak Tuhan yang mau menyampaikan kasih-Nya kepada kita. Supaya kita berpengharapan,
supaya kita memandang kehidupan ini dengan penuh rasa syukur, supaya kita bisa menemukan Tuhan di mana-mana. Karena itu penting sekali memulai hari dengan perasaan dicintai oleh Tuhan begitu besar. Lewat alam, lewat keheningan, lewat bintang-bintang, lewat burung-burung yang berkicau, juga lewat kesegaran badan kita. Apalagi tadi saya ditemani oleh Mila dan Bobby. Mila lari sini sana dengan penuh sukacita. Dan Bobby memandang dari jauh karena dia sudah tua dan kelelahan. Tetapi itulah kehidupan yang begitu sederhana sekaligus menakjubkan. Pada saat itu tidak ada persoalan apa-apa. Yang ada adalah pernyataan kasih Allah yang begitu nyata. Lewat Bobby, lewat Mila, lewat bintang-bintang, lewat rembulan, lewat kicauan burung, lewat juga rumah-rumah yang masih terkunci. Kesunyian, kelelapan, ketika orang-orang masih terlelap lelah karena perjuangan kehidupan yang kadang-kadang tidak ringan. Tuhan juga menyapa. Dan saya seperti Santo Yosef yang mengamati dari jauh dalam keheningan tanpa kata. Menikmati semuanya sebagai bahasa cinta Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, menemani kita lewat ciptaannya, lewat pengalaman dan peristiwa yang terjadi setiap hari. Dan kita bersyukur bahwa kita boleh ambil bagian dalam peristiwa yang selalu baru dan menakjubkan. Apapun itu, penilaian pikiran kita, hidup tetap menakjubkan dan Tuhan tetap ada di sana untuk menemani kita dan mengingatkan betapa cinta Tuhan selalu ada untuk kita. Maka saya ingin membagikan pengalaman ini untuk memberi perspektif bahwa ada begitu banyak cinta Tuhan yang tersedia yang mungkin seringkali kita lupa memperhatikannya. Tetapi meskipun kita lupa memperhatikan, tidak berarti bahwa cinta Tuhan tidak ada. Tuhan tetap hadir mengasihi kita, tetap menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Dan karena itu saya ingin berbagi, supaya kita setiap hari bisa memulai kehidupan dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh dengan cinta Tuhan. Dan kemudian bisa menghadapi kehidupan dengan lebih kuat, dan merasa cukup dengan cinta Tuhan. Dan kemudian berani berbagi dengan penuh rasa syukur. Berbagi kegembiraan, berbagi harapan, berbagi juga inspirasi. Bahwa hidup itu sederhana tetapi menakjubkan. Bahwa Tuhan selalu hadir menyertai dengan cintanya yang tanpa batas. Sehingga kita tidak tenggelam dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi apapun itu. Karena begitu lahir saja kita sudah beruntung. Karena kita tidak modal apa-apa, tetapi lahir dan dipenuhi dengan cinta kasih. Orang tua, Tuhan, sesama, supaya kemudian kita bisa juga mewartakan bahwa kehidupan ini adalah perwujudan cinta Tuhan yang menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita berpengharapan. Mari kita berjalan bersama, berbagi cinta Tuhan. Saling mendukung, saling menolong, saling memperhatikan, saling berbagi. Betapa hidup itu menakjubkan karena ada di tangan Tuhan yang maha bijaksana dan sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.